Tapi walaupun misalnya ternyata setahun, 2 tahun, 5 tahun apa yang kita tanam itu nggak dapet buahnya, ya nggak usah ditungguin juga gitu kan. Aku ngerasa ngelihat sesuatu hal yang, oh ternyata impian itu bisa diusahakan ya, gitu. Hai Besti, balik lagi di Mama Bisa Berkarya, berdaya, berkarya, bahagia. Nah, jadi hari ini aku pengen cerita tentang life changing moment. Mungkin ini lebih banyak aku cerita tentang pengalaman hidup aku, perubahan di dalam hidup aku yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Karena aku ngerasa bahwa setiap orang itu pasti punya yang namanya life changing moment. Dan life changing moment ini perlu dijemput, bukan hanya kayak ditungguin aja, tapi juga perlu dijemput dan diusahakan. Jadi bisa dibilang kayak ini tuh turning point yang membuat seseorang tuh punya perubahan besar di dalam hidupnya. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin dari pertama kali aku punya tujuan hidup gitu ya. Kita kan ketika ngomongin misalnya waktu SD ditanya cita-cita apa, mungkin template kebanyakan orang pengen jadi dokter, pengen jadi polisi gitu kan, kayak umum aja gitu. Tapi ketika kita hidup di bangku SMA gitu kan, itu mulai kan menentukan hidup mau kuliah ambil jurusan apa, mau kuliah kemana gitu kan, terus nanti mau jadi apa gitu kan. Kayak biasanya gitu ya itu baru kepikiran itu ketika kita udah SMA. Walaupun mungkin orang tua mengarahkan sedari kecil untuk kayak kita ambil tujuan yang kemana gitu ya. Tapi ya aku ngerasa di SMA itulah mulai kayak oh aku pengen jadi sesuatu. Nah tapi gitu pada saat aku SMA itu aku juga nggak punya kok tujuan yang bener-bener jelas kayak aku mau jadi apa. Dulu aku mau kuliah ke hukum. Dulu aku kayak mikir aku pengen deh kuliah hukum. Terus orang tua aku bilang ah jangan, kamu nggak cocok nanti begini-begini gitu kan. Terus aku mau ambil psikologi, aduh sekolahnya lama. Aku mau ambil ini, aduh gini gitu. Akhirnya keputusan aku menentukan jurusan itu, waktu itu aku kuliah di komunikasi karena hasil psikotes. Jadi hasil psikotes itu menunjukkan kayak ambilnya komunikasi sosial budaya gitu yang akhirnya aku ambil aja komunikasi yang ternyata walaupun itu ketidaksengajaan tapi itu juga jadi life changing moment karena akhirnya aku masuk kuliah ke sana aku jadi belajar ngomong, aku jadi belajar menginfluence orang gitu, aku belajar juga bagaimana cara berkomunikasi gitu walaupun memang aku juga sadar aku tipe orang yang kanebo kering yang agak susah untuk berkomunikasi sama orang, agak bingung, overthinking gitu kan kalau misalnya mau ketemu orang baru. Tapi minimal di sana aku belajar ilmunya. Terus dari situ gitu ya mulai kayak ketika aku kuliah aku merantau, aku ngekos jauh dari orang tua dan akhirnya aku kayak ngeliat oh ternyata ini loh hidup yang real tuh seperti ini yang mana ketika uang habis kita nggak bisa dikit-dikit minta uang sama orang tua tapi kita harus mikir. Akhirnya yang aku lakukan dulu adalah aku jualan kayak karena di Bandung itu kan memang banyak banget hal yang bisa dijual gitu kan. Dulu aku kayak ambil beli kalung untuk bisa aku jual dan ternyata itu juga kayak momen pertama kali aku bener-bener ngerasain cari uang sendiri. Walaupun dari SMA tuh aku udah coba jualan ini itu ya gitu, tapi begitu kuliah karena jauh dari orang tua, ngerasain tuh, oh ternyata gini ya rasanya cari uang sendiri gitu. Yang ternyata jauh dari orang tua itu jadi momen untuk bisa lebih belajar lebih dewasa, belajar untuk menghargai uang gitu kan. Terus juga ngerti kalau cari uang itu nggak gampang gitu, yang mana itu banyak banget ngerubah kehidupan. Jadi kalau misalnya dibilang katanya kuliah itu kita tuh bukan bukan fokus ke pelajaran apa yang didapat kok, tapi kayak lingkungan yang akan membentuk kita gitu. Terus juga proses pendewasaan dan aku ngerasain banget itu. Nah, waktu aku kuliah tuh aku nggak punya prestasi, tapi aku cukup aktif di organisasi. Karena entah kenapa salah satu passion aku juga adalah membuat event gitu ya. Kayak aku seneng banget berorganisasi, seneng banget untuk bikin event gitu. Yang akhirnya di situ tuh aku dapet banyak kayak pengalaman. Dan satu hal yang sangat aku syukuri adalah eh, semasa aku muda, sama sekali bukan orang yang perhitungan. Dalam arti kayak ketika aku melakukan sesuatu, aku nggak pernah berpikir apa yang akan aku dapat dari sisi materi ya. Aku cuma berpikir semua yang aku lakukan adalah untuk pengalaman gitu. Yang juga waktu itu sambil kuliah aku sempet tuh jualan keripik, aku sempet juga
apa namanya, kerja jadi, sales buku, yang mana bukunya tuh buku anak dan harganya cukup mahal gitu kan. Yang aku bener-bener keliling Bandung buat nawarin ke sekolah-sekolah, ketemu gurunya, ketemu kepala sekolah yang seringnya juga ditolak gitu kan. Yang ketika kayak laku satu aja happy banget. Yang rumah aku dulu di Cimahi, jadi dulu aku tinggal di Cimahi, apa namanya, orang tua aku di Garut, terus aku naik motor dari Riung Bandung, kalau kalian tinggal di Bandung tuh ya gitu, dari Riung Bandung ke Cimahi aku naik motor yang setiap hari itu aku berangkat jam 7 pagi, nyampe kantornya setengah 9, dan aku pulang dari kantor tuh jam 5, nyampe rumah tuh jam setengah 8. Sejauh itu karena macet gitu ya. Itu tuh hampir setiap hari dan berapa bulan ya aku lupa deh, kayaknya aku 5 bulan deh kerja di situ, dan itu aku masih kuliah ya by the way. Jadi bukan kerja yang full time, cuma memang ada target, namanya juga sales gitu kan. Bener-bener aku nggak lihat aku dapat berapa, karena dulu ibaratnya kayak aku tuh jualan cukup banyak, tapi ya sebenarnya dapatnya kecil, tapi aku sama sekali tidak pernah komplain dengan apa yang aku dapat, karena dari situ aku belajar banget yang namanya ketahanan. Kayak gimana ditolak gitu kan, gimana aku ketemu orang terus dia underestimate gitu kan sama kita gitu, dan itu bener-bener jadi pelajaran banget buat aku, yang setelah itu bener-bener aku ngerasa kayak waktu itu kan aku kerja, aku sambil kuliah dan aku juga masih dapat uang jajan dari orang tua. Sedangkan teman-teman aku dulu yang sama-sama jualan, mereka memang untuk hidup. Jadi aku mikir kayak buat orang untuk hidup dapat uang segitu tuh kayak buat mereka kan berharga banget. Kalau aku kan dulu mikir ya udah aku hanya sekedar untuk jajan gitu loh, untuk memenuhi keinginan aku gitu, bukan untuk hidup sehari-hari gitu. Di situ juga kan jadi belajar banyak karena aku ketemu sama orang-orang yang mungkin eh, apa namanya, level perjuangannya tuh jauh lebih wow gitu, yang mana mereka untuk ngehidupin anaknya, untuk sekolah dan segala macam. Terus setelah itu aku mulai tuh seneng sama seminar-seminar. Jadi seminar yang pertama kali aku ikutin waktu itu seminar tentang event organizer. Nah, di seminar itu aku ngeliat waktu itu seminarnya di ITB dan aku kuliah kan bukan di ITB ya, tapi aku ngeliat menyenangkan ya ketika belajar di luar, maksudnya bukan belajar formal gitu. Karena jujur aku kurang suka kuliah, aku nggak suka dengan yang memang diikat waktu harus jam sekian aku ke kampus, aku harus ngeliatin dosen yang menurut aku materinya aku nggak suka gitu kan. Akhirnya memang aku lebih suka belajar non formal, yang mana itu bikin aku kayak belajar ilmu-ilmu baru. Akhirnya dari situ aku suka suka ikutan lagi kayak seminar-seminar bisnis gitu kan. Dulu seminar juga yang pertama kali mengubah hidup aku adalah seminarnya Ipo Santosa, yang mana di situ beliau ngebahas tentang 7 keajaiban rezeki, tentang gimana cara kita ngejemput rezeki gitu kan, dari mulai kayak sepasang bidadari, kita harus menghargai orang tua, berbakti, memuliakan, terutama memuliakan orang tua gitu kan, memuliakan pasangan kalau sudah menikah. Terus juga belajar tentang sedekah, tentang jalur langit, kayak mendekatkan diri sama Allah, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha dan segala macam gitu. Itu untuk aku yang pada saat itu mungkin usianya 20 aja belum gitu ya. Aku ngerasa ngelihat sesuatu hal yang oh ternyata impian itu bisa diusahakan ya gitu. Mungkin aku bukan dari keluarga yang kaya raya gitu kan. Terus juga bisa dibilang juga cukup banyak keterbatasan, tapi ternyata bukan sesuatu hal yang gak mungkin. Ketika kamu pengen dapet hal yang lebih besar dari itu, ya kamu cuma perlu berusaha gitu. Kamu cuma perlu belajar lebih banyak, berusaha, dan waktu itu Ipo Santosa bilang tentang keutamaan berdagang. Jadi kayak dagang itu gitu ya, itu tuh kayak pintu rezekinya tuh banyak gitu. Dan waktu itu aku ngerasain banget, after itu kan memang aku lagi jualan keripik tuh. Zaman-zamannya rame keripik Maici waktu itu. Aku jualan keripik tapi bukan keripik Maici. Jadi waktu itu aku jualan keripik dan aku tahu sumbernya di mana, aku bungkusin sendiri di kamar kosan sampai kamar kosan aku tuh bau cabe gitu ya. Aku bungkusin sendiri pakai lilin, aku ngesil sendiri, ternyata pakai lilin itu bolong. Akhirnya aku beli tuh alat sealernya gitu kan. Terus kadang aku dibantuin sama penjaga kosan, kayak bener-bener kita bungkusin keripik, jualin gitu kan.
Yang mana, di momen itu ternyata juga laku banget, waktu itu kebantu banget sama Twitter, sampai aku bisa ngalamin keripik aku dikirim ke Kalimantan gitu kan, dan masih banyak lagi, yang mana itu di luar ekspektasi aku dan aku juga sambil kuliah. Jadi aku kalau ke kampus bisa bawa 2 kantong kresek gede, titipan orang-orang yang pesan keripik, atau kadang aku jual langsung juga gitu kan, bawa ke sekolah. Malu nggak sih kok ke sekolah, ke kampus. Malu nggak sih? Ya kalau dibilang gengsi ada sedikit gengsi, tapi kita nggak akan bisa kaya ya kalau misalnya hidup dengan gengsi gitu. Akhirnya ya udah aku pakai motor, malah pernah ada satu momen ketika aku bawa plastik banyak di tol Paster, lampu merah Paster karena aku naik motor, itu sepatu aku jatuh sebelah di tengah jalan saking kayak si keripiknya tuh gede banget kan gitu. Jadi kaki aku udah nggak bisa nahan, sepatu jatuh di tengah jalan yang banyak mobil, jadi aku pulang tanpa sepatu sebelah gitu. Kayak kalau sekarang inget itu tuh kayak lucu ya gitu. Tapi apa sih poinnya yang pengen aku ceritain dari itu semua? Mungkin itu bukan dari belum dari semua cerita perjuangan aku gitu. Tapi dari itu semua kalau bisa mengambil benang merah, ternyata proses itulah yang mengajarkan aku tentang resilience. Proses itu juga yang ngajarin aku tentang menghargai yang namanya proses gitu. Karena dari dulu aku jualan itu, terus juga aku jualan sepatu juga pernah, aku jualan jam tangan pernah, pokoknya apapun yang bisa aku jual, dulu aku jual gitu ya, nggak diri aja, jual diri enggak sih ya, cuma apa yang bisa aku jual, tujuannya buat apa? Buat belajar. Dan terus juga dulu aku pernah belajar make up, dikasih belajar make up gratis, aku juga nge-make upin orang, aku pernah cuma dibayar 25.000 atau dibayar dengan semangkuk bakso. Apakah aku protes? Enggak gitu, karena aku percaya setiap kali dapat kayak gitu nggak apa-apa, nanti pasti aku dapat lebih besar. Nggak apa-apa, aku pasti dapat lebih besar gitu. Terus juga aku sempat kerja juga lagi gitu kan, apa namanya, intinya banyak banget yang aku lakukan yang ternyata ketika, abis nikah, dulu kan tuh sibuk banget ya, aku juga sempat bikin I.O gitu kan, WO dan segala macam. Abis nikah, aku memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, aku diem di rumah yang ternyata itu nggak mudah. Terus singkat cerita, ketemulah aku sama bisnis aku yang sekarang ini gitu ya, bisnis, yang living gitu. Nah di bisnis itu tuh ternyata, aku dikasih kelancaran banget, kayak jualannya dipermudah gitu kan, terus juga laku, ada aja ide yang keluar karena juga mungkin aku fokus ya, kalau dulu kan aku jualan segala macam tuh jadi nggak fokus. Akhirnya setelah aku fokus, itu bener-bener aku punya banyak ide-ide baru, aku bisa punya program ini, bikin itu segala macam, sampai aku nyampe di level yang cukup tinggi di bisnis itu gitu. Dan, karena aku juga orangnya seneng banget belajar gitu ya, akhirnya dari situ semua aku ngelihat ternyata gitu, setiap orang tuh punya waktu untuk berhasil. Setiap orang tuh punya waktunya gitu, tapi juga ada rules yang harus lewatin untuk bisa dapetin si keberhasilan itu. Kalau ngomongin mungkin keberhasilan aku adalah di bisnis yang sekarang, tapi aku bisa bilang perjuangannya itu tidak hanya di dalam bisnis ini, tapi dari 10 tahun sebelumnya aku sudah banyak menanam. Aku bikin keripik, aku jualan ini, cobain itu, aku belajar sana sini gitu. Dan juga mungkin karena dari dulu aku nggak pernah berpikir untuk dibayar, aku nggak pernah berpikir untuk dapet uang banyak yang pada saat itu, yang akhirnya mungkin tabungan-tabungan di zaman dulu yang aku ikhlaskan itu dikasihnya bener-bener di setelah apa namanya, ya di momennya tuh aku dapet di setelah aku nikah ini, setelah aku ngejalanin si bisnis ini gitu. Makanya buat aku tuh kayak kalau ngomongin life changing moment gitu, itu memang bener-bener dijemput. Kayak kita tuh aku nggak pernah ngebayangin kalau hidup aku sekarang akan seperti ini, aku bisa mencapai apa yang aku mau, apa yang aku impikan semuanya tercapai gitu. Mungkin kalau dulu aku banyak mengeluh, kalau dulu aku tidak mau mencoba banyak hal, kalau dulu aku bener-bener jadi orang yang mungkin sangat berhitung gitu ya, belum tentu juga saat ini aku dapetin banyak hal seperti ini gitu. Kayak nikmat Allah tuh nggak pernah salah alamat menurut aku, tapi juga untuk dapetin momen itu kita harus melakukan banyak hal. Rules-nya adalah banyak-banyak aja menanam. Karena menanam itu kan, kita kalau nanam sesuatu nggak langsung berbuah hari itu juga kan. Kita nanam itu pasti ada prosesnya. Kita nanam tuh mungkin kayak 3 bulan, 6 bulan baru dia tumbuh jadi buah gitu kan, yang akhirnya kita panen. Ya sama sih, sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang untuk dapetin life changing moment itu, tanam aja dulu yang banyak. Kita nggak pernah tahu nanti
di momen mana kita panennya, kita merasakan manisnya si buahnya itu. Tapi kalau kita udah sering fokusnya adalah tanam, 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 ya udah ikhlasin aja, nikmatin aja semua jerninya. Karena pada akhirnya tugas kita adalah memaksimalkan prosesnya, menanam banyak-banyak. Karena kalau hasilnya itu di luar kontrol kita, itu udah kuasanya Allah. Karena juga aku sempat belajar kalau dunia ini tuh cuma tempat menanam. Jadi waktu itu aku pernah ikutan pengajian kayak gitu, dan itu dibahas tentang bahwa dunia ini hanya tempat menanam. Jadi kalau misalnya nih kita pengennya langsung dibalas hari itu juga gitu kan, ya itu bukan menanam ya, karena menanam itu butuh proses gitu. Tapi walaupun misalnya ternyata setahun, 2 tahun, 5 tahun apa yang kita tanam itu nggak dapet buahnya, ya nggak usah ditungguin juga gitu kan, karena semua kan udah diatur ya sama Allah gitu. Ketika kita fokus menanam, kalaupun kita nggak dapat di dunia, ya mungkin nanti di kehidupan yang nanti kita dapat tuh balasannya. Karena kan sebenarnya apapun yang kita lakukan saat ini itu tuh bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, bukan hanya untuk tahun depan, tapi bisa jadi untuk kehidupan nanti, untuk kayak jadi tabungan amal kita gitu, jadi sesuatu hal yang baik di kehidupan yang selanjutnya gitu. Jadinya kalau kita bisa berpikir ke arah sana, kita akan lebih enjoy ngejalanin hidup, kita akan lebih ya punya ketenangan, kita juga lebih bahagia gitu, karena kita nggak selalu berpikir apa yang kita kasih sekarang adalah untuk sekarang juga gitu, tapi kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk ya di kemudian hari yang entah kapan. Tapi percayalah kalau kita nggak tungguin, kita nggak terus, ya Allah mana sih kok nggak dibales-bales, mana sih kok aku udah nanam tapi kok aku nggak panen-panen gitu, makin ditungguin makin jauh sih yang aku rasain. Tapi kayak ketika kita menikmati semua prosesnya, ternyata ya hasilnya bisa jadi lebih dari apa yang kita inginkan, lebih dari apa yang kita bayangkan. Terakhir, percaya aja sama setiap proses yang mungkin sekarang lagi kamu jalanin. Setiap kali ada sedih, setiap kali ada rasa kecewa gitu, itu adalah proses untuk kamu naik satu level lagi lebih tinggi. Untuk dapetin momen terbaik di dalam hidup kamu, kamu juga harus siap nerima si perasaan-perasaan gak enaknya, si ujian-ujiannya, pahit-pahitnya itu juga harus bisa kamu terima sepaket, karena kebahagiaan, ketenangan, atau kayak momen terbaik di hidup kamu itu akan selalu sepaket dengan masalah, akan selalu sepaket dengan hal-hal yang gak enak. Jadi nikmatin aja. Sekian podcast Mama Bisa Berkarya hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mama Bisa Berkarya, Apple Podcastnya Mama Bisa Berkarya, dan juga Spotify-nya Mama Bisa Berkarya. Sampai jumpa di next podcast.